Bab 2. Jack tua jelas menjawab Tang San dengan sangat sabar. Dalam hatinya, anak desa yang paling cerdas tidak lain adalah Tang San ini. Sungguh sulit membayangkan bahwa ayah seperti itu bisa memiliki anak secerdas ini. Spirit Grandmaster adalah peringkat Spirit Master. Spirit Master adalah panggilan paling mulia di benua Douluo kami, mereka bisa menjadi juara yang tangguh, mereka dapat memiliki kemampuan membantu yang luar biasa. Tapi tidak peduli Master Roh jenis apa, semua diurutkan dan diberi gelar. Guru roh semua memiliki kekuatan roh mereka sendiri. Berdasarkan intensitas kekuatan roh, ini dibagi menjadi 10 gelar umum. Setiap gelar dibagi lagi menjadi 10 peringkat. Pada awalnya setelah hanya melewati ambang, satu disebut sarjana roh, roh terbangun, semua orang adalah sarjana roh. Jika roh mampu berkultivasi, ketika kekuatan roh mencapai peringkat ke-11, seseorang dapat memasuki gelar berikutnya, yang dalam hal ini adalah guru roh. Dan Grandmaster roh, itu adalah yang ketiga dalam urutan gelar ini. Setelah mencapai alam Spirit Grandmaster, seseorang sudah menjadi Spirit Master yang cukup terkenal. Ada total 10 seperti ini. Sarjana roh, guru roh, Grandmaster roh, penatua roh, leluhur roh, raja roh, kaisar roh, sage roh, roh Douluo dan gelar Douluo 1. Disinilah tepatnya nama benua Douluo kita berasal. Dikatakan bahwa ketika mencapai kekuatan gelar Douluo peringkat ke-90, seseorang dapat mengambil gelar untuk dirinya sendiri. Mereka benar-benar eksistensi yang tak tertandingi. Matanya bersinar dengan pancaran kebanggaan. 100 tahun yang lalu desa Roh Kudus kita menghasilkan petapa roh peringkat 8. Di seluruh kota Nuoding, bahkan di seluruh wilayah Fasinuo, ini sangat langka. Di samping Tang Hao melengkungkan bibirnya, Jack tua, itu hanya legenda, tidak lebih. Sengaja menggosok dengan cara yang salah, Jack tua menjadi marah. Apa yang kamu sebut legenda? Legenda ini berasal dari fakta. Tang Hao, sudah 6 tahun sejak kamu datang ke desa, kamu harus menyadari bahwa spirit sage adalah bagiannya. Petik 2. Tang Hao tidak marah, masih menggedor alat pertanian di tangannya, masih terlihat seperti tidak mendengar kata-kata Jack. Jack dengan tegas memelototinya, dan menghadap Tang San, berkata, kamu tidak boleh mengikuti ayah yang begitu putus asa di masa depan. Baiklah, aku akan pergi dulu, dan dalam 3 hari, aku akan datang menjemputmu. Setelah selesai berbicara, Jack tua meninggalkan bengkel dengan marah. Ayah, Tang San memanggil. Tang Hao dengan dingin meliriknya. Menatap dingin di mata ayahnya, Tang San hanya bisa menelan kembali kata-katanya. Dia kembali ke kamarnya dengan kepala terkulai untuk terus berjuang untuk 10.000 ayunan. Saat malam tiba, setelah makan malam, Tang Hao menyeka mulutnya dan hendak pergi seperti biasa, artinya, ini adalah rutinitas pergi keluar untuk minum dan minum bir termurah. Ayah, tunggu sebentar. Tang San, tanpa waktu untuk membersihkan piring, pertama kali memanggil untuk menghentikan Tang Hao. Apa? Tang Hao dengan tidak sabar memelototinya. Meskipun Tang Hao tidak pernah memukul Tang San, untuk beberapa alasan, Tang San secara bawaan memiliki rasa takut terhadap ayah ini. Untuk orang dengan 2 kehidupan ini, dia tidak dapat mengubah perasaan ini. 10.000 pukulan itu, aku telah selesai menempanya, kata Tang San. Oh, sorot mata Tang Hao sangat cemerlang, seolah-olah memiliki kilau. Ambil untuk saya lihat. Baik, Tang San berlari kembali ke kamarnya. Dengan sangat cepat, dia berlari keluar sambil memegang sepotong besi di tangannya. Seluruh bongkahan besi itu hitam pekat, dan meskipun bentuknya tidak beraturan, setiap segi tampak sangat cemerlang, cahaya hitam samar-samar terlihat di dalamnya. Seluruh bongkahan besi itu kira-kira seperempat ukuran aslinya, dan ketika Tang San menggunakan keterampilan surga misterius untuk menahannya, dia tidak merasa tegang dengan cara apapun. Tang Hao mengambil potongan besi hitam pekat itu ke tangannya, mengangkatnya di depan matanya untuk mempelajarinya dengan cermat. Apakah Anda sekarang mengerti apa yang saya katakan? Tang San mengangguk, ketika ditempa menjadi baja, logam dengan kualitas yang dulu tidak mencukupi disempurnakan melalui penempaan terus-menerus, itu berubah menjadi kelas tinggi. Ayah, apakah Anda ingin memberitahu saya prinsip ini? Tang Hao menyadari bahwa akhir-akhir ini, putranya membuatnya agak heran. Mengembalikan bongkahan besi itu kepadanya, dia berkata, kalau begitu lanjutkan. Ketika kamu telah selesai menempanya seukuran kepalan tangan, bawakan kepadaku lagi. Selesai berbicara,
Dia berbalik dan berjalan keluar rumah. Menurut apa yang awalnya dia katakan, setelah menempa gumpalan besi itu 10.000 kali dia akan mengajari Tang San menempa, tapi sekarang dia sepertinya telah mengingkari janjinya. Tapi Tang San tidak mengambil hati ini, dia hanya memikirkan kata-kata Tang Hao. Ukuran kepalan tangan. Benjolan besi besar ini, bisakah itu benar-benar ditempa seukuran kepalan tangan? Meskipun hanya seperempat dari volume aslinya, Tang San masih sangat jelas bahwa seiring dengan penempaan terus-menerus, karena gumpalan besi menjadi semakin terkonsentrasi, mengurangi volume juga menjadi semakin sulit. Berpikir tentang menempanya hanya seukuran kepalan tangan, itu benar-benar tidak dapat dicapai dengan 10.000 pukulan lagi. Setelah ditempa menjadi baja, apa jadinya setelah 10.000 pukulan lagi? Cahaya berkilauan melintas di mata Tang San, dan dia sedikit terhuyung saat dia dengan cekatan memasuki kamarnya. Segera, suara palu ting-ting dong-dong, sekali lagi muncul dari bengkel. 3 hari berlalu dengan sangat cepat, Tang San masih pergi ke puncak bukit di pagi hari untuk melakukan latihan rutinnya setiap hari, dan kembali ke rumah sesudahnya. Selain memasak, dia juga menempa, menguji kekuatannya terhadap potongan besi kasar itu. Setiap hari tempo ketukan meningkat. Keterampilan surga misterius membantunya memulihkan kekuatan fisik dengan cepat, sehingga ia terutama dapat mempertahankan proses penempaan yang berkelanjutan ini. San kecil, kakek datang menjemputmu. Jack tua tepat waktu datang ke bengkel, kali ini dia bahkan tidak masuk ke dalam, hanya memanggil Tang San dari luar. Tang San melirik ayahnya di sisinya yang baru saja makan. Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, "Pergi, jangan tunda memasak di tengah hari." Tang San berjanji akan segera kembali, lalu meninggalkan bengkel. Dengan Jack tua memimpin, Tang San mengikutinya ke aula roh di tengah desa. Tentu saja, yang disebut Spirit Hall ini hanyalah sebuah pondok kayu besar, tidak lebih. Karena setiap orang memiliki roh, setiap tahun akan ada anak-anak yang mengalami kebangkitan roh. Oleh karena itu, aula roh dapat ditemukan di mana-mana di benua. Secara alami, ini semua hanya aula tambahan, ada hierarki yang berbeda. Anak-anak desa tidak memiliki pendapat yang baik tentang Tang San. Untuk mendukung orang kaya dan meremehkan orang miskin adalah kemampuan tidak hanya di kalangan bangsawan, di antara orang-orang biasa keadaannya malah lebih berbeda. Dengan Tang San yang awalnya adalah orang yang bereinkarnasi dan usia aslinya telah lama melampaui 30, tentu saja dia juga tidak mau berhubungan dengan anak-anak ini. Baginya, waktu luang lebih baik dihabiskan untuk berkultivasi. Akibatnya, dia tentu saja tidak pernah memiliki teman bermain di masa kecil. Selain tetua desa Jack dan 8 anak yang hadir, ada juga satu pemuda di Spirit Hall. Orang ini tampaknya berusia lebih dari 20 tahun, alis yang gagah miring di atas mata berbintang, fitur wajahnya sangat cerah dan tampan. Dia berpakaian lengkap dengan pakaian putih cemerlang, jubah hitam di punggungnya, dan tepat di tengah dadanya, di atas jantungnya, adalah karakter, roh, seukuran telapak tangan. Ini adalah pakaian standar untuk staf yang secara langsung berada di bawah Spirit Hall. Di sisi kiri peti itu ada lencana berukir dengan 3 pedang panjang bersilangan. Sepertinya Jack mengenal guru roh semacam ini dengan baik, 3 dalam jumlah mewakili Spirit Master tingkat ketiga, berjudul Spirit Grandmaster, dan pedang panjang mewakili petugas Spirit Hall ini adalah Battle Spirit Master. Salam, Grandmaster roh pertempuran yang terhormat, kali ini kami akan merepotkan Anda. Old Jack dengan hormat membungkuk kepada anak muda itu. Bagian tengah dahi anak-anak itu menunjukkan kesombongan yang acuh tak acuh. Dengan acuh tak acuh membungkuk sedikit, dia akhirnya membalas salam, "Waktuku langka, mari kita mulai." Jack tua berkata, "Baiklah. Anak-anak, ini adalah Grandmaster roh pertempuran dari kota Nuoding. Selanjutnya, dia akan membimbing Anda untuk membuka diri terhadap roh Anda. Anda harus bekerja sama dengan baik dengan guru besar untuk melakukan kebangkitan roh Anda. Kakek sedang mencari maju untuk melihat siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan untuk menjadi master roh." Anak muda itu dengan agak tidak sabar berkata, "Baiklah, Anda mengatakan hal yang sama tahun lalu. Apakah menurut Anda menjadi guru roh semudah itu? Saya sudah melewati 6 desa, dan tidak satu pun dari mereka memiliki orang dengan kekuatan roh. Mereka juga tidak memiliki roh yang cocok." Mata Jack tua menunjukkan jejak kesedihan, menghela nafas, dia berkata, "Ya, hanya satu dari sangat banyak yang mewarisi bakat untuk benar-benar menjadi guru roh. Di antara kita orang biasa,
itu memang yang paling sulit. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjauh dari Spirit Hall. Tatapan anak muda itu jatuh pada 8 anak di depannya. Sebagai petugas pemeriksa Spirit Hall, membantu orang biasa menjalani kebangkitan roh adalah tugas wajibnya, dan dia sudah lama terbiasa dengan itu. Anak-anak, berbaris. Terhadap anak-anak ini, sikapnya cukup suam-suam kuku. 8 anak berdiri berurutan di depan anak muda itu, Tang San berdiri di sisi paling kiri. Dia sedikit lebih kurus dan lebih kecil dari anak-anak lain seusianya. Anak muda itu tersenyum dan berkata, "Saya dipanggil Su Yuntao, Grandmaster Roh peringkat 26, dan akan menjadi pemandu Anda. Sekarang, saya akan meminta Anda menjalani kebangkitan roh satu persatu. Ingat, apapun yang terjadi, jangan takut." Saat berbicara, Su Yuntao membuka bungkusan di atas meja ke satu sisi, mengeluarkan 2 benda dari dalam, 6 batu hitam pekat bundar dan 1 bola kristal biru berkilau. Su Yuntao meletakkan 6 batu hitam di tanah dalam bentuk segi 6, lalu memberi isyarat kepada anak pertama di sebelah kanan untuk berdiri di dalam. "Jangan takut, tutup matamu dan rasakan dengan hati-hati." Saat berbicara, mata Su Yuntao tiba-tiba menyala, dan di depan mata anak-anak yang terkejut, dia berteriak dengan suara yang dalam, peningkatan tubuh serigala sendiri. Gumpalan cahaya biru hijau tipis muncul dari antara alisnya, mengikuti lurus ke atas, masuk ke dalam simpul rambut. Rambut Su Yuntao awalnya hitam, tetapi tepat setelah cahaya biru hijau itu masuk, itu berubah menjadi abu-abu dalam sekejap. Selanjutnya dengan cepat tumbuh lebih panjang, dan bulu berwarna serupa muncul di kedua tangannya yang terbuka. Pada saat yang sama, tubuhnya juga tampak membesar dibandingkan sebelumnya, seluruh tubuhnya membengkak karena otot. Pakaian Spirit Hall memiliki elastisitas yang sangat baik, itu sebenarnya tidak robek saat diisi sampai meledak karena tubuhnya semakin besar. Mata Su Yuntao sudah berubah menjadi warna hijau samar. Cakar tajam terbentang dari 10 jari di kedua tangan, berkilauan dengan cahaya yang menyilaukan. 2 lingkaran cahaya konsentris bersinar terang dari bawah kaki, terus-menerus bergerak dari bawah kaki ke ubun-ubun kepalanya. Di antara mereka satu berwarna putih, yang lain berwarna kuning. Sangat aneh. Bocah yang dia suruh berdiri di antara batu hitam, dengan mata menatap tubuh Su Yuntao yang berubah, tiba-tiba berteriak, "Ah, gelombang 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 gelombang," hendak lari dari ketakutan. Sinar hijau segar di mata Su Yuntao benar-benar menakutkan. Menangkap anak itu, dia berkata, "Jangan bergerak. Aku bilang jangan takut. Ini adalah rohku, Lone Wolf. Jika salah satu dari kalian mampu menjadi Master Roh di masa depan, mereka juga akan dapat untuk menggunakan kemampuan yang sama." Satu-satunya yang tidak langsung berada di puncak teror adalah Tang San. Hasil langsung muncul di seluruh tubuh Su Yuntao saat dia berubah. Alih-alih heran, hati Tang San penuh dengan rasa ingin tahu, bulu abu-abu muncul di sekujur tubuhnya, mata hijau, ini benar-benar karakteristik serigala, mungkinkah setelah kerasukan roh orang berubah menjadi serigala? Tidak, tidak benar, seharusnya dia memiliki kemampuan serigala, kan? Kemudian, dalam panggilan guru roh, harus ada penggunaan kemampuan roh yang lebih baik. Untuk pertama kalinya, Tang San menyadari, dia menjadi tertarik pada panggilan guru roh. Dia sekarang sudah agak tidak sabar ingin tahu apa rohnya sendiri. Saat Su Yuntao bertepuk tangan, dengan kecepatan kilat, 6 lampu hijau samar mengalir ke batu hitam di tanah. Seketika, lapisan cahaya berkabut keemasan dilepaskan dari batu dan naik. Untuk beberapa alasan, ketika anak yang sebelumnya menangis dengan berisik itu diselimuti oleh cahaya keemasan yang redup, dia segera menjadi diam, hanya berdiri di sana dengan agak membosankan. Setiap titik cahaya keemasan datang berkibar dari batu hitam, lebih jauh memasuki tubuh anak itu. Tubuh bocah itu mulai bergetar ringan, tidak tahu apakah harus berteriak atau tetap diam. "Ulurkan tangan kananmu." Kedua mata hijau lumut Su Yuntao menatap tajam ke arah bocah itu, memerintah dengan anggun. Bocah itu mengulurkan tangan kanannya dengan kaget, lalu berhenti. Semua bintik cahaya melonjak keluar, seketika sabit muncul di tangannya. Tampaknya, sabit itu bukanlah tipuan cahaya, melainkan benar-benar ada. Su Yuntao mengerutkan alisnya, ini adalah roh alat. Bisakah sabit dianggap sebagai senjata? Seharusnya dengan usaha. Cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang. Bocah itu, agak heran, melihat sabit yang tidak terlalu kecil di tangannya, agak bingung. Su Yuntao berkata, "Roh Anda adalah sabit, roh alat. Ayo,
Biarkan saya menguji apakah Anda memiliki kekuatan roh. Jika Anda memiliki kekuatan roh, bahkan roh alat dapat menjalani budidaya roh pertempuran. Bagaimanapun, sabit pasti memiliki potensi untuk menyerang. Hebat, guru hebat, apa yang harus saya lakukan? Anak itu bertanya dengan takut-takut. Su Yuntao dengan dingin berkata, sengaja ingat semangatmu. Mulai sekarang coba ingat waktu kamu menggunakannya dan gunakan pikiran itu untuk memanggilnya. Bocah itu mencoba waktu yang lama, hanya untuk mengingat sabit. Tangan Su Yuntao memegang bola kristal biru di depannya, memberinya isyarat untuk meletakkan tangan kanannya di atasnya. Tangan kecil bocah lelaki itu dan cakar serigala Su Yuntao masing-masing di atas dan di bawah bola kristal, ada kontras yang jelas. Sesaat kemudian, Su Yuntao dengan agak sedih berkata, tidak ada kekuatan roh. Kamu tidak bisa menjadi guru roh. Untuk saat ini, minggir. Adegan serupa terus diputar, dan satu demi satu semangat mereka dibangkitkan oleh 5 anak. Roh mereka semua adalah beberapa beliung, arit, dan alat pertanian semacam itu. Berturut-turut tidak ada roh binatang yang muncul, dan untuk kekuatan roh, semua dinilai oleh Su Yuntao sebagai nihil. Ketika giliran anak ketujuh datang, ini juga yang terakhir di depan Tang San. Setelah menggunakan kekuatan roh secara berkelanjutan, Su Yuntao tampaknya sudah agak lelah, tetapi dia masih bermaksud membantu kedelapan anak itu menyelesaikan proses kebangkitannya. Bintik-bintik cahaya keemasan berkumpul, dan kali ini, akhirnya itu bukan lagi alat pertanian, dan sesuatu yang berbeda muncul. Sebatang kecil rumput biru muda muncul di telapak tangan gadis ini, dengan lembut berkibar ke sana kemari. Tang San samar-samar merasa bahwa dia sendiri pernah melihat rumput kecil berwarna biru ini sebelumnya. Sangat cepat, pikiran itu datang kepadanya, rumput ini dikenal sebagai rumput perak biru. Itu muncul di mana-mana di desa. Menyerupai rumput hijau dunia aslinya, itu sama luasnya, kecuali vitalitasnya relatif lebih ulet. Itu tidak benar-benar memiliki fungsi lain. Hanya karena gadis itu tertutup lapisan cahaya keemasan pucat, dia tidak mengenalinya pada awalnya. Meskipun itu bukan alat pertanian, kekecewaan di mata Su Yuntao bahkan lebih jelas. Itu adalah roh yang tidak berguna. Tidak memiliki potensi untuk menyerang, tidak memiliki kekuatan pertahanan, dan tidak memiliki kemampuan membantu. Rumput perak biru juga dianggap sebagai standar dari roh yang tidak berguna. Saat berbicara, dia mengulurkan bola kristal biru kepada gadis itu sesuai dengan prosedur, dan seperti yang dia prediksi, seperti sebelumnya tidak ada kekuatan roh yang muncul. Akhirnya giliran Tang San, Su Yuntao tidak perlu berbicara, dia sudah melangkah maju untuk berdiri di tengah 6 batu hitam pekat. Sejalan dengan 6 aliran kekuatan roh Su Yuntao yang mengalir ke dalamnya, cahaya keemasan pucat sekali lagi bersinar terang. Kehangatan, ini adalah sensasi pertama Tang San, seolah-olah seluruh tubuhnya terbungkus dalam dunia yang nyaman dan hangat, sangat nyaman. Tidak heran anak-anak itu sebelumnya bisa meredakan emosi mereka ketika terbungkus dalam cahaya. Napas hangat meresap ke dalam tubuh, dan Tang San dengan jelas menyadari bahwa kekuatan internal keterampilan surgawi misteriusnya sendiri tampaknya berfluktuasi. Segera setelah itu, dalam traksi energi hangat itu, di dalam tubuh seolah-olah ada sesuatu yang pecah, dalam sepersekian detik napas hangat melonjak ke telapak tangannya. Mata Su Yuntao tiba-tiba bersinar, karena di dalam cahaya keemasan itu, muncul begitu banyak bintik emas yang bahkan melebihi apa yang dimiliki semua anak sebelumnya. Dia samar-samar merasakan, seolah-olah roh yang sangat kuat akan muncul. Kegembiraan terlihat dari caranya. Berbicara tentang petugas aula roh yang bertanggung jawab atas kebangkitan roh orang biasa, jika mereka dapat membangunkan anak yang berpotensi luar biasa, kemudian membawanya ke aula roh, mereka dapat memperoleh banyak manfaat kelas 1. Berkenaan dengan mendapatkan promosi itu sangat menguntungkan. Tapi sangat cepat Su Yuntao kehilangan hati. Tang San tanpa sadar mengangkat tangan kanannya, dia melihat sesuatu yang biru. Jenis biru ini sudah muncul 2 kali di Spirit Hall desa hari itu. Rumput perak biru, persis sama dengan rumput perak biru gadis sebelumnya. Standar untuk roh yang tidak berguna. Su Yuntao tidak punya pilihan selain mengatakan, sepertinya lagi, roh yang tidak berguna. Desa Roh Kudus kali ini sekali lagi hanya membuang-buang waktu. Oke, anak-anak, kalian boleh pergi. Sejumlah besar bintik cahaya keemasan yang sebelumnya muncul, pada awalnya memberinya banyak harapan, tetapi ketika akhirnya tiba-tiba itu hanya rumput perak biru,
rasa perbedaan menyebabkan Su Yuntao merasa agak dalam suasana hati yang buruk. Paman, kamu masih belum membiarkanku menjalani tes kekuatan roh, kan? Tang San melihat Su Yuntao sudah ingin mengemas bola kristal biru itu, dan buru-buru mengingatkannya. Su Yuntao berkata tanpa melihat ke belakang, tidak perlu menguji. Rumput perak biru, untuk roh yang tidak berguna ini, saya masih belum pernah melihat satu contoh di mana kekuatan roh muncul. Biarkan aku mencobanya, Paman. Tang San terus-menerus berkata. Ketika cahaya keemasan membawa perasaan hangat ke dalam dirinya, itu menghasilkan sensasi aneh, seolah-olah sebuah pintu besar terbuka dan menyebabkan perubahan halus dalam keterampilan surga misteriusnya. Pada saat yang sama, dia juga sangat ingin tahu, apa perbedaan sebenarnya antara kekuatan batinnya dan roh dunia ini. Su Yuntao tercengang tiba-tiba, berbalik, ke tatapan tenang dan agak tabah Tang San. Dalam renungan hatinya, anak ini tampak luar biasa. Sangat baik, mencoba sekali tidak bisa membuang banyak waktu. Saat berbicara, dia menyerahkan bola kristal biru ke Tang San. Seperti sebelumnya, Su Yuntao menginstruksikan untuk menarik rumput perak biru dari dalam tubuh. Dia menyadari, ini sebenarnya tidak sulit, sehubungan dengan kontrol keterampilan surga misterius itu mirip dengan apa yang bisa dicapai oleh keterampilan untuk ditarik. Secara bersamaan, dia juga menemukan, saat rumput perak biru muncul, tampaknya itu juga adalah keterampilan surga misteriusnya yang mengalir, dan seperti rumput kecil biru itu menjadi kental melalui keterampilan surga misterius. Dengan telapak tangannya yang baru saja akan menyentuh bola kristal biru, tubuh Tang San tiba-tiba bergetar hebat. Dia terkejut menemukan, bola kristal biru yang tampaknya sangat indah itu secara tak terduga memiliki daya tarik yang luar biasa, kekuatan batinnya melonjak seolah menemukan jalan keluar. Dia ingin berjuang bebas, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dari ketertarikan yang kuat itu. Su Yuntao juga kagum, memikirkan bahwa situasi ini akan muncul saat tes kekuatan roh terakhir dari Desa Roh Kudus ini dilakukan. Tiba-tiba, bola kristal biru di tangannya mulai bersinar, cahaya biru menyilaukan mulai dari titik menyebar dalam sekejap. Dalam sekejap mata, bola kristal ini tampak seperti permata yang berkilauan yang memancarkan cahaya berkilauan. Sebuah suar biru dingin muncul, bergerak tak terkatakan. Sesuai dengan tes tradisional, selama bola kristal memberikan respons, bahkan satu jejak cahaya, itu akan membuktikan dengan tes bahwa kekuatan roh ada, dan saat ini bola kristal biru memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan sehingga hanya ada satu penjelasan. Surga, itu sebenarnya adalah kekuatan roh penuh bawaan. Cahaya hijau biru dilepaskan lagi dari tubuh Su Yuntao, dan bola kristal keluar dari telapak tangan Tang San. Pada saat ini, dia melihat di depan matanya tatapan anak laki-laki ini sudah menjadi sangat berbeda. Tampaknya menyerupai penampilan monster. Tang San secara alami juga memperhatikan bahwa situasinya berbeda dari ujian anak-anak lainnya. Merasa tidak yakin, dia bertanya, "Paman, apa kekuatan roh penuh bawaan?" Su Yuntao memandangnya dengan datar, dan tanpa sadar menjelaskan, untuk semua orang pada saat kebangkitan roh, selain dari bentuk roh, saat memutuskan apakah itu besar dan kuat, jumlah kekuatan roh juga sangat penting. Banyak orang pada saat kebangkitan roh tidak memiliki kekuatan roh, seperti beberapa anak sebelum ini, mereka ditakdirkan untuk tidak dapat menjadi master roh seumur hidup mereka, tetapi selama kekuatan roh muncul, bahkan jika hanya sedikit, siapapun dapat menjalani budidaya meditasi dan pada saat kebangkitan roh, jumlah kekuatan roh sangat penting untuk menetapkan tingkat awal kultivasi master roh. Dengan tingkat kekuatan roh yang lebih tinggi, tingkat kultivasi yang diperoleh lebih besar. Selain itu, karena tingkat awal, dasar-dasarnya secara alami juga akan dipraktikkan lebih awal daripada yang lain. Apa yang dikenal sebagai kekuatan roh penuh bawaan adalah bahwa pada saat kebangkitan roh, seseorang secara bawaan mampu mencapai kekuatan roh tertinggi. Kekuatan roh tertinggi. Tang San memandang Su Yuntao, hatinya berputar-putar. Dia tidak tahu apa kekuatan rohnya, tetapi bisa jadi, bola kristal biru pengujian menyerap kekuatan internalnya dari keterampilan surga misterius. Bisakah dikatakan bahwa, kekuatan internalnya di dunia ini berubah menjadi kekuatan roh? Mungkin itu karena kekuatan roh penuh bawaan Tang San tidak menyebabkan kejutan kecil bagi Su Yuntao, tetapi dia tidak keberatan bersusah payah untuk menjelaskan, roh kita dinilai seperti ini, setiap 10 peringkat adalah gelar. Setelah kebangkitan roh, seseorang dapat otomatis dikenal sebagai cendekiawan roh.
Tentu saja, hanya cendekiawan roh tingkat pertama. Sesuai dengan intensitas kekuatan roh itu dibagi menjadi beberapa peringkat. Yang dimaksud dengan kekuatan roh penuh bawaan adalah bahwa persis setelah bangun, tingkat kekuatan roh bawaan adalah yang tertinggi, peringkat ke-10. Saya masih belum pernah menemukan seseorang dengan kekuatan roh penuh bawaan. Awalnya ketika saya terbangun, saya juga hanya kekuatan roh peringkat kedua, tidak lebih. Tang San sudah menenangkan diri sekarang. Sangat sulit untuk menemukan master roh sejati, jadi dia secara alami tidak dapat menyerah, dan buru-buru menanyakan keraguan hatinya, kekuatan roh bawaan hanya bisa menjadi peringkat ke-10. Tidak bisa lebih tinggi. Lampu hijau biru di sekitar seluruh tubuh Su Yuntao menghilang, menarik kepemilikan tubuh rohnya, tentu saja tidak. Kekuatan seorang guru roh tidak dapat dipromosikan dengan mudah. Selama setiap kemajuan gelar, tidak hanya kekuatan roh yang harus mencapai puncak gelar terlebih dahulu, selanjutnya seseorang harus mendapatkan cincin roh. Tanpa cincin roh, bahkan jika kamu lebih berusaha keras dengan kultivasi, masih tidak mungkin untuk memasuki gelar berikutnya, misalnya seperti kamu sekarang, karena kamu telah mencapai roh penuh bawaan. Oleh karena itu, jika Anda ingin terus mempromosikan kekuatan roh Anda, alih-alih bermeditasi, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan cincin roh. Setelah memasuki tingkat yang lebih rendah dari gelar kedua, Anda akan dapat melanjutkan kultivasi meditasi. Tang San tiba-tiba berkata, cincin roh, seperti lingkaran cahaya di sekitar tubuhmu barusan. Kamu peringkat ke-26, oleh karena itu punya 2 cincin roh. Su Yuntao mengangguk, berkata, tepat seperti itu. Keadaanmu sangat luar biasa, kekuatan roh penuh bawaan adalah hadiah langka sekali dalam 100 tahun. Sayang sekali, sungguh disayangkan. Tanpa diduga itu adalah roh yang tidak berguna. Bahkan jika rohmu hanya alat pertanian, itu akan lebih kuat dibandingkan dengan rumput perak biru. Kalau begitu, aku bisa. Dia tidak mengatakan lebih banyak, tetapi Tang San juga samar-samar mengerti maksudnya. Hanya di dalam hatinya, kerudung penutup terangkat. Tang San selalu menjadi orang yang pandai dalam kontemplasi. Di kehidupan sebelumnya dia seperti itu, di kehidupan ini dia masih seperti itu. Menurut apa yang dikatakan Su Yuntao, dalam kasusnya kekuatan roh benar-benar terkait dengan kekuatan internal. Yaitu, setelah tiba di dunia ini, kultivasi kekuatan internal menjadi kekuatan roh, dan alasan mengapa keterampilan surga misteriusnya tidak dapat memasuki tingkat sekunder. Justru karena cincin roh yang disebut ini. Tepatnya, jika dia ingin lebih berkembang, dia harus menjadi seperti master roh untuk mendapatkan cincin roh. Tapi apa itu cincin roh? Tang San benar-benar memikirkannya sebelum melanjutkan bertanya. Tapi Su Yuntao sudah mengambil bungkusan itu dan pergi. Jack tua. Pintu terbuka, Jack tua dengan wajah tegang pergi menemui Su Yuntao. Grandmaster, bagaimana menurutmu? Apakah anak-anak desa tahun ini mungkin memiliki kemampuan menjadi master roh? Su Yuntao memandangnya, membuat suara desahan, dan berkata, ada satu yang melakukannya, hanya sayang. Di mata Jack mengungkapkan ekspresi bingung tak tentu. Menanyakan lebih lanjut, dia bertanya, Grandmaster, hasilnya adalah. Su Yuntao berkata, tahun ini di antara 8 anak ini, hanya satu yang memiliki kekuatan roh, dan bahkan kekuatan roh penuh bawaan. Sayang sekali, rohnya adalah rumput perak biru. Anda mengerti, rumput perak biru, kekuatan roh penuh bawaan, surga. Di wajah Jack ada ekspresi sedih yang jauh lebih serius dibandingkan dengan Su Yuntao. Dia yang telah menjadi kepala desa selama bertahun-tahun, secara alami memahami arti penting dari kekuatan roh penuh bawaan. Tapi kekuatan roh penuh bawaan ini muncul dengan roh rumput perak biru, itu benar-benar. Grandmaster, rumput perak biru benar-benar tidak memiliki cara kultivasi. Jack bertanya dengan cemberut. Su Yuntao bisa memahami keadaan pikiran Jack tua. Alih-alih sikap arogannya sebelumnya, menepuk bahu Jack tua, dia berkata, itu tidak sepenuhnya tidak dapat berkultivasi. Hanya saja, Anda menganggap rumput perak biru dalam tingkat promosi roh, apa yang bisa dicapai evolusi. Roh yang tidak berguna pada akhirnya adalah roh yang tidak berguna. Bahkan saat menjadi guru roh, dia mungkin akan menjadi guru roh yang tidak berguna. Kekuatan roh penuh bawaan ini sungguh disayangkan. Kalau begitu, aku akan pergi dulu, aku masih harus pergi ke desa lain. Su Yuntao pada akhirnya tidak menunggu Tang San untuk terus mengajukan pertanyaan, berangkat dari desa. Tanpa Su Yuntao, Tang San hanya bisa berlari ke arah Jack di luar, menanyakan pertanyaannya yang paling mendesak,
Kakek Jack, apa itu cincin roh? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan cincin roh? Jack tua, seolah masih memikirkan kata-kata Su Yuntao, tanpa sadar menjawab. Saya juga tidak tahu apa itu cincin roh. Untuk mendapatkan cincin roh, seseorang tampaknya harus berburu binatang roh. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli roh.